Baik Sobat Inspirasi, balik lagi di Don Entertainment di podcast menginspirasi. Kali ini kita akan bincang-bincang bersama Ketua Pemilihan, Bang. Iya. Panlih ya. Panlih, Wakil Bupati Kabupaten Merangin, yaitu Bang Asari Elwakas atau lebih akrab dipanggil Bang Po. Jadi kalau dinamika di gedung Dewan tuh seperti apa mungkin sekarang? Mungkin Yang namanya lembaga politik ya pasti bervariatif dalam konteks logika, konteks kesehari-harian, penuh warna-warna gitu kan. Bukan hanya partainya saja berwarna, tapi dinamika juga berwarna-warna gitu. Tergantung kita menyikapi dari sudut pandang mana gitu. Seperti itu ininya. Jelas kalau secara sirkulasi politik, jelas dari hari ke hari jelas banyak proses-proses dinamika tersebut gitu. Kalau sebagai anggota dewan gitu, sebagai anggota dewan pribadi Abang menilai seurgen apa nih Merangin butuh wakil bupati? Kalau kita lihat dari sisi pandang, kita tinjau dulu dari sisi peraturan di negara Republik ini, bahwa sesuai dengan PP nomor 12 dan tata tertib DPRD, ketika seorang wakil itu dilantik menjadi seorang bupati dan kurun waktunya tidak melebihi dari 18 bulan masa berakhirnya masa jabatan, maka diberi ruang untuk memilih wakil bupati tersebut itu. Nah, kalau soal sejauh mana penting atau tidaknya wakil ini, kalau kita melihat untuk menjalankan roda pemerintahan perlu wakil gitu. Ditambah lagi kondisi bupati hari ini yang kita melihat dengan kesehatan yang kurang bagus, ini kan perlu didampingi oleh wakil-wakil yang energik guna menjalankan pemerintahan ini gitu, agar tetap sesuai. Iya, agar sesuai eksis terus ke depan gitu. Jadi antara wakil bupati dengan wakilnya terus berjalan gitu kan, menjalani pemerintahan ini. Sehingga kalau pemerintahan itu berjalan dengan sendirinya, aktivitas masyarakat juga berjalan. Apakah artinya hari ini dengan belum punya wakil itu sedikit menghambat roda pemerintahan? Ya, kita melihat saja dari sisi hari ini dengan kondisi beliau yang kurang sehat gitu kan. Artinya secara pemerintahan tetap berjalan, tapi kan ada urusan-urusan yang sifatnya urgent. Ini kan agak sedikit bergeser gitu. Kita melihat seperti itu. Contohnya saja hari ini APBD 2022 belum kita bahas gitu kan. Kita meminta kesiapan Pak Bupati hadir di paripurna. Ini salah satu bentuknya. Sementara di tatip kita seperti itu, harus bupatinya yang hadir gitu. Tidak bisa diwakili. Kalau ininya Bang, itu tadi landasan hukumnya sudah mungkin Abang sampaikan bahwa itu ada tatip dan segala macamnya. Kalau ininya dalam prosesnya saat ini itu sudah sampai sejauh mana Bang? Kita DPRD bekerja sesuai dengan tata tertib DPRD. Ketika panitia pemilihan dibentuk pasca dilantiknya Bupati Merangin yang diangkat dari wakil, DPRD langsung membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib. Nah, begitu panitia pemilihan sudah terbentuk, kita menyurati bupati melalui pimpinan DPRD, menyurati bupati meminta nama-nama untuk disampaikan ke DPRD untuk dipilih melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Nah, jadi, seperti itu prosesnya. Yang mengajukan tetap bupati? Ya, yang mengajukan ke partai politik adalah bupati. Kita menyurati batasannya sampai bupati. Iya. Gitu. Nah, di aturan tersebut mengatakan bupati mengirim dua nama ke DPRD. Pertanyaannya ada 3. Nah, kan seperti itu pertanyaan ada 3. Silakan nanti mau 3 partai ini mau dinamikanya seperti apa, proses seperti apa, tapi bupati nanti yang mengerucutkan menjadi 2 nama. Sepanjang 2 nama tersebut belum disampaikan ke DPRD, maka kita tidak punya kewenangan untuk menyeleksi itu. Gitu. Nah, dalam mungkin schedule kerjanya Panlih itu limitnya sampai tanggal berapa Bang? Bupati mengajukan 2 nama itu?
Nah, kita sekarang masih posisi menunggu. Di samping menunggu, kita menyiapkan semua regulasi kan. Regulasi mulai dari peraturan pemerintah, kita adopsi lahirlah kepada tata tertib DPRD. Nanti kita buat lagi juknis pemilihan itu sendiri seperti apa, si A bekerjanya gimana gitu. Nanti akan kita runut lagi di dalam peraturan itu gitu. Nah, soal sampai sejauh mana nanti kita tahap pertama ini kita deadline sampai bulan 12. Nah, bulan 12 ini kita usahakan nama-nama itu sudah masuk, kita verifikasi, ada proses mekanisme yang harus kita lalui. Setelah verifikasi, sudah ketika ada kekurangan pelengkapan bahan, kita kembalikan lagi ke Bupati. Bupati nanti yang akan menyurati calon-calon tersebut, nanti dilengkapi sampailah kepada kita. Nah, ketika proses tersebut sudah lengkap, baru kita ajukan ke paripurna. Nah, ajukan paripurna untuk menentukan skedul, kapan penyampaian visi misinya, kapan penyebutan nama urutnya, dan kapan paripurna pemilihan itu dilakukan. Nah, seperti itu. Artinya ada ruang juga untuk calon wakil bupati ini menyampaikan visi misi. Oh iya, jelas. Sejauh mana visi misi ini sinkron dengan visi misi bupati. Jangan nanti bupati visi misinya unggul di bidang pertanian pariwisata, yang wakilnya beda. Ini beda haluan namanya. Betul. Nah, Bang, sejauh ini, Bang, tentu sebagai ketua Panlih dan sebagai politisi juga mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kalau Abang melihat sebagai politisi saat ini, yang paling berpeluang siapa, Bang? Kalau hari ini nama-nama yang santer di luar sana kan udah kita lihat ada beberapa tuh dari Partai Hanura, kemudian dari Golkar, kemudian juga dari P3. Nah, semua peluang ini cukup ada sekali gitu kan. Tinggal lagi bagaimana mereka merangkul satu partai ke partai yang lain. Dalam konteks 3 partai pengusung ini dulu. Karena syarat itu adalah partai pengusung atau koalisi partai gitu. Nah, soal nanti 2 nama nanti ya kita belum tahu nih siapa yang akan muncul nih. Kalau isu di luar kan ada apa namanya Pak Eri Emoza, Nilwan Jaya, Datuk Pak Ajrul, dan nama ini gitu kan. Ini kan masih nama-nama yang masih bergulir di luar sana gitu. Belum tentu kita belum bisa mengerucutkan gitu kan. Karena belum sampai ke kita gitu kan. Kalau ininya, Bang, kalau sistem pemilihan nanti di paripurna, Bang, ya? Iya, di paripurna. Itu bentuknya seperti apa, Bang? Kita paripurna terbuka nanti rencananya. Terbuka nanti kita undang beberapa ya paripurna terbuka lah seperti kita paripurna biasa. Nanti tinggal kita bagaimana mengatur sistemnya seperti apa, tamu kita di mana gitu kan. Tinggal itu yang perlu kita susun nanti. Maksudnya paripurna tersebut apakah tinggal mengumumkan atau pemilihannya waktu itu? Nah, kita langsung pemilihan pada saat sudah visi misi sudah disampaikan, nama urut sudah nanti kita jadwalkan paripurna, dan di saat itulah kita lakukan pemilihan nama nanti. Karena ini memilih orang, kita tidak mungkin memilih secara terbuka gitu. Dalam arti kata suara terbanyak gitu. Kita pasti ngambilnya secara voting gitu. Nah, voting itu kita lakukan di ruang paripurna yang bisa dilihat oleh orang gitu. Dihadiri, proses bisa terbuka, bisa disaksikan oleh orang gitu. Kalau untuk syarat sendiri, Bang, secara secara pribadinya, syarat calon yang diajukan oleh oleh bupati nanti itu apakah diatur juga atau memang nama yang diserahkan itu otomatis menjadi kandidat atau memang ada seleksi lagi? Oh iya, jelas kita ada seleksi perlengkapan nanti itu ada namanya dari sisi ijazah, rekomendasi, kemudian ada pernyataan-pernyataan yang mesti harus ditandatangani nanti. Ada banyak itu yang mesti nanti ada surat dari pengadilan, kemudian ada tidak pilot, banyak-banyak lagi hal-hal lain, surat-surat menyurat yang perlu dilengkapi gitu. Jika nanti terdapat salah satu calon gugur seandainya nih, berarti ininya balik lagi? Ya, kita balikkan lagi. Ketika nanti dalam seleksi perlengkapan dan gugur, kita kembalikan lagi ke bupati. Kita kembali untuk mengganti nama tersebut gitu. Kalau kita merujuk yang Abang sampaikan tadi bahwa limitnya adalah 18 bulan sebelum masa jabatan berakhir, ini berarti Merangin tinggal berapa bulan lagi, Bang? Kalau kita melihat 18 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan bupati, ini diperkirakan bulan 2 kalau kita ngambil 18 bulan. Tapi dari sisi aturan tidak melihat seperti itu. Dia 18 bulan itu terhitung dilantiknya wakil bupati menjadi bupati. Sisanya
Yang dihitung tuh sisanya. Apakah sisanya ada 18 bulan setelah dilantik atau tidak? Kalau di bawah 18 bulan, berarti tidak bisa kita mengajukan wakil. Nah, alhamdulillah kan Pak Masuri dilantik menjadi bupati, kurun waktunya lebih daripada 18 bulan itu. Nah, melihatnya seperti itu, bukannya habisnya masa 18 bulan tersebut, sejak dihitung dilantiknya wakil bupati menjadi bupati, proses bisa dimulai gitu. Oh begitu. Jadi ini ya dari kenaikan dia itu ya? Ya, kenaikan Pak Masurinya jadi bupati gitu. Berarti masih istilahnya masih panjang gitu? Iya, masih panjang gitu. Kalau ini Bang, itu kan tadi kan 3 partai pengusung gitu. Iya. Nah, peran serta dari partai non pengusung nanti bagaimana Bang? Kita nanti kalau partai di luar partai pengusung, ya itu tergantung komunikasi lah antara kandidat dengan kawan-kawan di lembaga sendiri seperti apa. Sepanjang nanti visi misinya, mungkin karena itu kita minta menyampaikan visi misi, dari situlah nanti nampak arah dukungan untuk ke arah mana gitu. Apakah beliau mampu nanti mengimbangi Pak Bupati yang visi misinya unggul di bidang pariwisata dan pertanian ini, atau seperti apa? Kita juga tidak mau wakil ini dibentuk nanti justru tidak membantu Pak Bupati gitu. Betul. Bagaimana wakil bupati ini hadir bisa membantu bupati gitu. Nah, Bang sebagai anggota DPRD fraksi Demokrat ini, kalau Abang berharap sendiri sosok yang akan menjadi wakil bupati itu kriterianya seperti apa gitu? Ya, kita berharap yang bisa mendampingi Pak Bupati ini pertama ya muda, jelas, energi gitu kan. Energi dalam konteks arti mereka mampu memetakan Kabupaten Merangin ini secara utuh. Mampu dalam arti kata melihat keseimbangan pembangunan dari sisi kabupaten ini gitu kan. Contohnya dari 24 kecamatan ini kalau kita melihat infrastrukturnya masih banyak yang ketinggalan. Nah, terus bagaimana mewujudkan visi misi Merangin Mantap ini di 2023 ending akhirnya ini. Nah, artinya ini butuh kerja keras betul gitu kan seorang wakil ini. Bagaimana nanti mendampingi, membagi tugas dengan bupati gitu, Pak Bupati bagian ini, wakilnya bagian ini, sehingga sejalan gitu kan, sejalan. Sinkron. Nah, lagi bagaimana juga bisa membangun komunikasi dengan gedung DPRD, karena ini produk membangun daerah ini, membuat APBD ini adalah produk politik itu. Nah, kalau ini Bang, ini tentu Abang sudah mengkaji kan dengan teman-teman, mengkaji aturan dan segala macam. Kalau dari daerah mungkin yang sudah pernah menemui kasus seperti ini, bagaimana tuh dinamikanya Bang? Mungkin ada beberapa daerah yang perjalanannya mulus. Contohnya seperti kemarin kita ngambil studi tirung di Lampung Utara. Lampung Utara, tolak amnilanya sudah berjalan, nah itu kita jadikan referensi. Dan ada juga tempat yang gagal. Ada yang gagal. Ada juga yang gagal, kita jadikan juga referensi gitu. Nah, kita menghindari bagaimana nanti setelah proses pemilihan ini dilakukan tidak muncul gugatan dan hasilnya betul-betul kredibel, yang betul-betul diterima oleh semua pihak gitu. Nah, makanya kita hati-hati betul gitu, karena rawan gugatan ini. Nah, karena ini produk politik, kita juga tidak mau nanti ketika yang ini menang, yang ini kalah ada ketidakpuasan gitu. Nah, makanya kita berusaha, kita terus berkoordinasi dengan bagian pemerintahan provinsi, kemudian Kemendagri juga, bagaimana perjalanan dari panitia pemilihan ini dalam proses pembentukan panitia, kemudian dalam menjalankan kegiatan ini betul-betul sudah sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Kalau tadi Bang bilang ada gugatan, berarti nantinya peluang gugatan itu kemana nih Bang? Iya, kita melihatnya kan seperti ini. Kalau gugatan secara perdata ini tidak ada gitu kan. Tapi nanti ini kan keputusan akhirnya kan di kementerian gitu kan. Jadi di kementerian itu ada beberapa tempat yang gagal itu ada mekanisme proses yang tidak dilalui. Nah, jadi ketika panitia pemilihan ini tidak menjalankan salah satu proses, ini dijadikan gugatan ke kementerian. Berarti si kandidat ini ke kementerian? Iya, kementerian nanti kan SK-nya tidak keluar jadi, karena ada tahapan yang tidak dilalui. Nah, disitulah tergantungnya gitu kan. Ya, berarti kan kalau di pemilu kan ke MK. Iya, ke MK. Kalau ini ini kementerian ke gitu. kementerian. Ya, Kementerian Dalam Negeri itu. Berarti kasusnya yang hasil dari studi tiru Abang dan rombongan kemarin itu
ada berkas yang Iya, ada tahapan. berkas, ada ya salah satunya contohnya rekomendasi partai yang seharusnya rekomendasi itu dari DPP. Nah, ada di beberapa tempat kemarin cuma dari kabupaten gitu. Nah, setelah dilaksanakan pemilihan, Kemendagri tidak mau mengeluarkan SK. Nah, ini salah satu contoh gitu. Salah satu contoh. Jadi artinya mekanisme ini terus berjalan dan dibilang rumit, cukup ini Ya, cukup rumit. Cukup rumit. karena namanya produk politik, Iya. kan, semua ada kepentingan. Kalau seandainya nih Bang, seandainya ini berjalan tidak seperti yang kita inginkan dan Merangin artinya berjalan tanpa wakil, ini apakah akan goyang gitu Bang ini? Kalau kita melihat hari ini, karena Pak Bupati juga punya kabinet-kabinet juga gitu kan, punya Pak Sekda, punya asisten dan punya kepala dinas. Secara pemerintahan tidak akan goyang gitu. Kita menjamin tidak akan goyang karena apalagi DPR ikut membantu dari perjalanan ya proses dari perjalanan pemerintah itu sendiri. Saya rasa tidak akan goyang. Cuma ini kan ada kesempatan gitu kan. Diberi ruang oleh aturan, ini dibolehkan. Kenapa tidak gitu kan? Artinya kita menciptakan bagaimana anak Merangin ini bisa berkompetitor di level wakil bupati ini. Nah, dengan masuknya nanti anak-anak muda ini gitu kan, putra-putra kita ini bersaing di tingkat wakil bupati ini kan memberi ruang, memberi karpet merah bagi mereka untuk memimpin kabupaten ini ke depan gitu. Iya. Di di prosesnya tadi itu ketika misalnya wakil bupatinya udah ada gitu kan, akan ada ini lagi tidak pembukaan yang barunya Bang? Kita sesuai dengan sesuai dengan kesempatan yang diberi. Ketika kita sudah menyurati Pak Bupati dan sepanjang Pak Bupati nanti membalas surat kita tersebut, artinya Bupati menyampaikan seperti ini, kami sehubungan dengan tidak kelopnya di partai politik, maka kami tidak bisa mengirimkan 2 nama. Nah, artinya kita perlu kita laporkan lagi kepada paripurna apakah ini masih perlu kita lanjutkan atau tidak gitu. Atau ditutup. Iya, atau ditutup atau dibubarkan panitia itu sendiri gitu kan. Nah, sampai sejauh ini kan belum ada. Masih proses di internal partai dan itu domainnya partai gitu. Ini Bang yang tadi saya penasaran mau bertanya sama Abang. Ada nggak, ini kan partai pengusung kan ada 3 Bang. Ya. Ada nggak peluang non partai tersebut, non kader partai tersebut yang menjadi kandidat gitu Bang? Kalau secara peluang jelas adalah setiap warga negara yang bisa berkomunikasi dengan partai tersebut bisa saja gitu. Berarti tidak mesti kader. Tidak ada pengertian kader di situ. Inilah diusulkan oleh partai pengusung. Nah, aturannya seperti itu, diusulkan oleh partai pengusung. Nah, pada saat itu partai pengusung Hamas ini kan ada 3 gitu kan. Golkar yang notaben 3 kursi, Hanura yang notaben waktu itu 4 kursi, kemudian P3 yang notaben 3 kursi kalau saya tidak salah itu kan. Nah, itu yang berhak mengusulkan. Nah, urusan nanti mereka mau merekrut siapa gitu kan, tergantung komunikasi lah gitu kan. Nah, contoh saya mau menawarkan diri mau bergabung bisa juga gitu kan. Tapi siap saya dengan segala konsekuensi gitu. Konsekuensi dari partai sendiri. Iya, dari partai sendiri gitu. Itu contohnya. Gitu. Baik, Sobat Inspirasi, demikian bincang-bincang kita tentang pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Merangin, dan kita sama-sama berharap semua proses yang dijalani oleh Panlih bisa berjalan lancar dan tidak ada gugatan pada akhirnya gitu Bang ya. Jumpa lagi di video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe.